Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi Munajat yang ke-10 ini teman-teman, kami dari tim redaksi akan mengangkat topik atau tema besar, yakni tentang aswaja bekal keteladanan. Dan di samping saya sudah hadir beliau Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Muhammad Asyikaf dari Gresik. Dia akan mengupas banyak hal terkait keaswajaan. Langsung saja. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifun, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Untung semua sehat. Alhamdulillah. Langsung saja Bib, ada beberapa hal terkait keaswajaan. Jadi dengan berlatar belakang banyaknya paham yang seperti kita ketahui ya, sampai-sampai sudah masuk ke sekolah-sekolah ya. Dikhawatirkan paham itu tidak diketahui oleh anak dan sebagainya. Ujung-ujungnya anak salah dalam berakidah dan sebagainya. Untuk itu pertanyaan yang pertama yang mau saya tanyakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Adapun yang dimaksud dengan aswaja itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, akidah ahli sunnah wal jamaah sendiri ini itulah yang sudah menjadi pedoman dari zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabat Nabi, diteruskan setelahnya tabi'in dan terus tabi'in sampai zaman kita ini. Jadi kalau kita mendengar aswaja itu bukan sesuatu yang baru. Maksud dari sesuatu yang baru itu akidahnya, ajarannya, penerapannya. Meskipun dalam istilah kalau ada yang mengatakan oh tidak ada zaman Nabi akidah ahli sunnah wal jamaah, memang kita katakan tidak ada. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan terus tabi'in adalah penerapan yang sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, oleh karena itu kita lihat dalam sejarah ya, yang membuat akidah ahli sunnah wal jamaah dengan nama akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Jadi yang membuat akidah yang terkenal dengan Asy'ariyah ya, karena ahli sunnah wal jamaah itu dirangkum, disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nama beliau sendiri itu Al-Imam Ali bin Ismail bin Ishaq, sampai nasab beliau kepada sahabat yang bernama sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Makanya beliau disebut Al-Asy'ari. Itu dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari, dan itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau yang telah merapikan ya, pemahaman dari zaman sahabat ya, sampai zaman beliau itu mulai menyebar ketika di zaman beliau ini ya. Ada yang mengatakan itu adalah ajaran Nabi, padahal bukan dari ajaran Nabi. Itu adalah ajaran para sahabat, padahal bukan dari sahabat. Nah, karena banyaknya hal-hal semacam itu, banyaknya akidah-akidah di zaman beliau, akhirnya beliau ingin menyusun. Tujuannya untuk menjaga akidah yang murni yang diajarkan Nabi, terus para sahabat, tabi'in sampai zaman beliau. Itu tujuannya. Oleh karenanya beliau membuat yang disebut dengan nama akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau yang membuat memang beliau, hanya nama saja. Adapun penerapan akidah ahli sunnah wal jamaah itu sudah dilakukan dari zaman Nabi,
sahabat, para tabi'in sampai zaman beliau. Ya, jadi dan ini memang sesuai yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi, kata Rasulullah, itu akan terpecah-pecah menjadi 71 golongan. Jadi Yahudi sendiri, mereka itu terpecah menjadi 71 golongan. Ya. Dan iftaraqatil nasara ala ithnataini wa sab'ina firqatan. Orang Nasara juga akan terpisah-pisah, terpecah-pecah menjadi 72 golongan. Dan Nabi mengatakan, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Nah, dan umat ini akan terpisah, terpecah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah. Apa kata Nabi? Kullaha finnar, kata Rasulullah. Semua itu ada di neraka, kata Nabi. Illa makana ana wa ashabi. Atau kama qala Rasulullah SAW, makana alaihi ana wa ashabi. Kecuali apa-apa yang aku pegangi, yang dilakukan Nabi tentunya, dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sudah dibaca oleh Rasul, diketahui oleh Nabi Muhammad, bahwasanya umat Nabi Muhammad sendiri itu akan menjadi 73 golongan. Kita bisa saksikan akidah-akidah yang tampak pada saat-saat ini, bermacam-macam aliran, bermacam-macam akidah. Nah, yang dimaksud oleh kebanyakan para ulama, ya, dan kebanyakan umat Islam pada umumnya, yaitu akidah yang selamat itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang disusun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yang ditulis. Tapi bukan beliau yang bikin akidah itu, bukan. Beliau itu jangan dikira membuat akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu akidah yang sudah dilakukan oleh Nabi, para sahabat, cuma beliau memantapkan saja. Ini loh yang benar daripada semua pemahaman-pemahaman ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi penamaannya saja, adapun prakteknya akidah ahli sunnah wal jamaah itu yang sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Adapun beliau Imam Abu Hasan al-Asy'ari sendiri, beliau itu lahir di tahun kurang lebih 260 atau 270 kurang lebih, ya, ada perbedaan ulama, 260 Hijriah. Itu Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian beliau wafat tahun 324 Hijriah. Itu beliau Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang menyusun. Jadi bukan mengada-ngada atau beliau membuat, bukan, hanya menyusun, menulis akidah ahli sunnah wal jamaah. Cukup panjang ya sejarahnya. Iya. Kalau belajarnya setengah-setengah nanti ya tuntas. Karena sebagian taunya, oh itu kan yang membuat Imam Abu Hasan al-Asy'ari, bukan, beliau cuma menulis saja, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan tidak sampai di situ, beliau menulis dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nisbahnya saja, nisbahnya kepada beliau Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kita tadi mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW, karena umat Nabi sendiri itu akan terpisah, terpecah, terbagi menjadi 73 golongan, dan semua itu di neraka kecuali satu. Maka karena inilah kita harus betul-betul paham, ya, di mana kita harus mendidik anak kita, mengarahkan anak kita. Karena semua itu Rasul mengatakan umatku loh, bukan orang kafir ini. Karena yang kafir sudah disebutkan oleh Rasulullah, Nasara 72 golongan, Yahudi 71. Dan ini umat Nabi, berarti kan agama Islam mereka, dalam bendera Islam maksudnya. Tapi aliran mereka, ajaran mereka berbeda dengan ajaran Nabi, sehingga Nabi pun mengatakan semuanya di neraka, kecuali satu golongan. Nah, oleh karena itu ini pelajaran bagi kita sebagai orang tua, sebagai guru, harus betul-betul memahami keadaan yang sudah
diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang banyaknya aliran akidah pemahaman. Oleh karena itu pentingnya, dan kita harus serius untuk memperhatikan pendidikan anak kita, mengarahkan mereka kepada akidah yang benar. Itu akidah yang diajarkan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi betul-betul kita harus melihat, mengoreksi, memperhatikan untuk keselamatan anak kita, tentunya urusan agama mereka. Termasuk memilih sekolah ya. Oh tentunya, ya. Makanya alhamdulillah saya sampaikan sama para orang tua wali santri ketika memasukkan anaknya ke madrasah Ma'arif ini, berarti mereka sudah satu langkah menyelamatkan anak mereka supaya menjadi ahli sunnah wal jamaah. Karena Ma'arif ini tentunya di bawah naungan Nahdlatul Ulama, mereka semua tentunya berakidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi otomatis para wali santri sudah satu langkah menyelamatkan anaknya dari akidah-akidah yang bermacam-macam itu. Yang paling berkesan untuk anak-anak, paling penting ya, itu kita ajarkan mereka secara apa Pak? Maksudnya dengan langsung mengamalkan apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Contohnya seperti mereka membaca maulid Nabi, seperti maulidan, ada tahlilan di situ. Ya. Kemudian ada ziarah kuburan para aulia, para sholihin, dan kuburan orang tua mereka. Kita bisa bayangkan kalau anak kita ini nanti, waliyadzubillah, mudah-mudahan diselamatkan, mempunyai akidah bukan ahli sunnah wal jamaah. Ketika kita sudah meninggal dunia, tidak ada yang mau mendoakan kita, tidak ada yang mau ziarah kuburan kita. Kenapa? Karena akidahnya sudah lain dengan akidah yang sudah menjadi pedoman kita dan orang tua kita terdahulu. Makanya itu apa? Paling penting mengajak mereka secara langsung untuk berziarah. Dan karena memang sekarang ini keadaan sudah seperti ini, gencar akidah-akidah yang lain, maka sudah sepantasnya untuk para guru, maksudnya untuk pesan untuk para guru, ketika mengajak anak-anak untuk ziarah, kita juga memberikan hadis tentang apa perintah ziarah, perintah untuk kita mengadakan maulid, bersolawat kepada Nabi. Karena memang keadaannya sudah seperti ini, maka sudah kewajiban untuk para guru ketika mungkin mengajak para santrinya untuk ziarah, ini hadisnya, ini Rasulullah pernah mengamalkan, dan itu semua sudah ada. Karena ahli sunnah wal jamaah ini semua dalil-dalilnya, mau dari Al-Quran, hadis-hadis sahih, semua sudah ada. Ya, jadi otomatis resep untuk para guru semakin semangat untuk mutola'ah ini untuk kita. Karena emang keadaan mendukung. Kalau zaman dulu nggih manut ae jadi guru kan gitu ya. Kalau saya ini sudah diajari untuk membantah kok kan gitu. Dalilnya apa? Kritis. Iya. Sudah kritis dan balik menanya. Nah, paling tidak kita harus menyiapkan itu. Sudah kebutuhan soalnya. Sudah kebutuhan. Kita perlu menyiapkan supaya mereka puas zahir dan batinnya. Jadi kapan-kapan dia mempengaruhi, oh nggak ada dalilnya itu ziarah. Mereka sudah basicnya sudah terbangun dengan baik ya. Selain tadi praktek langsung untuk anak seusia MI, misalkan nanti keluar sudah siap untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin tidak. Saya sedikit bercerita untuk dijadikan pelajaran. Anak-anak itu mulai kecil sudah kita harus bekali mereka dengan tauhid, tapi tentunya tauhid dasar yang sudah disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi beliau itu kalau tidak salah punya namanya Qawaidul Aqaid. Ya. Jadi kaidah-kaidah akidah yang beliau susun di kitabnya ya Ihya Ulumuddin sedikit beberapa lembar, itu bekal untuk anak-anak kita berpegang teguh
dengan keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dulu di zaman Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq, ya, di Gresik, di zaman beliau saja sudah ada, daripada mungkin kalangan orang-orang intelektual atau mungkin ustadz, ya, guru, mulai mengarang buku, ya, yang mana isi daripada buku tersebut ada menghina, merendahkan derajatnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini kan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka sepakat bahwasanya sahabat semua itu kudur dapat dipercaya, wajib menghormati mereka. Begitu pula keluarga Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi, sahabat Nabi harus kita hormati, kita muliakan mereka. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini mulai dari beberapa orang mengarang buku yang intinya merendahkan sahabat. Ketika Al-Habib Abu Bakar tahu isi daripada buku itu, beliau rela memerintahkan salah satu muridnya untuk mencetak, jadi tadi akidah yang disebutkan oleh Imam Ghazali yang terakhir, di jilid 1, berapa lembar, diperintahkan untuk mencetak dan untuk menyebarkan di Indonesia. Ketika itu percetakan Indonesia belum ada, sehingga harus pergi ke Mesir. Sampai segitunya pergi ke Mesir untuk mencetak itu, untuk menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tujuannya itu deh. Tujuannya apa? Untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai rela mengeluarkan uang yang banyak, dicetak, bukan dijual nih, dibagi-bagikan. Khususnya untuk para pemuda, karena yang hobi waktu itu membaca pemuda-pemuda. Makanya beliau membagi-bagikan, ya, untuk menahan itu dan untuk memantapkan akidah Ahlussunnah. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa tiru anak-anak kita ini, mulai kita dorong mereka untuk membaca karya-karya daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mulai kecil ini, ayo baca bagus, ayo. Apa isinya sih? Pura-pura kita bikin pertanyaan, apa isinya? Apa di dalamnya, hukumnya apa, bagaimana kalau seperti ini? Otomatis mereka mulai kecil kita ajak mereka, kita dorong mereka untuk hobi membaca tentang yang berhubungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tanamkan mereka untuk cinta dengan sahabat Nabi. Semacam doktrinan gitu ya. Iya, betul, doktrin yang bagus ini untuk cinta kepada sahabat Nabi. Secara tidak langsung, kita menceritakan terus kemuliaan sahabat, apalagi sahabat yang sering mungkin dari kelompok lain dihina, diremehkan, mungkin kemuliaannya direndahkan. Nah, ketika anak itu sudah sering mendengar kemuliaan sahabat, kapan ada orang yang menghina mereka, pasti akan heran, kok bisa seperti itu. Itu dari dulu kita membaca kemuliaan sahabat. Begitu pula keluarga Nabi, bagaimana kemuliaan keluarga Nabi terus dulu pernah mungkin Sayyidah Fatimah seperti ini, Sayyidina Ali kemuliaannya seperti ini, Sayyidina Hasan, terus seperti itu. Sehingga nanti kapan-kapan ketika mereka dimasuki pemahaman yang benci dengan keluarga Nabi, mereka sudah merasa aneh, ini orang ini berarti tidak benar, kan gitu. Dari dulu kita belajar tidak seperti itu kok, ini kok macam-macam. Nah, itu cuma cara untuk kita membentengi mereka mulai kecil ini, sehingga risih mereka nanti ketika mendengar ada orang menghina sahabat, menjadi risih, menghina keluarga Nabi, menjadi risih. Itu termasuk kiat-kiat untuk menjaga akidah mereka. Nah, ini sedangkan apa ya, wali murid tentang berbagai macam background, latar belakang beda-beda ya, tidak hanya satu. Pribon nih caranya, mungkin ada tips untuk kita untuk para wali murid, backgroundnya apapun kalian semua, mau dari manapun, karena inti kita dalam beragama adalah ittiba Rasul, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka yang ada dalam kitab-kitab yang disusun oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah
itu tidak lain tidak bukan hanya untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Makanya tidak usah heran atau tidak perlu takut atau mungkin doktrin yang macam-macam, tidak. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sesuai hadis kok, jelas. Al-Qur'an ada dari Al-Qur'annya, ada hadis-hadis sahihnya. Jadi yang diajarkan di sini mungkin diterapkan itu sesuai dengan hadis Nabi dan Al-Qur'an. Nah, itu saja yang perlu mereka ketahui supaya tidak ada pikiran bermacam-macam untuk ketika kita mengajari mereka akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tentunya dengan hadis-hadis yang sahih dan dengan penafsiran yang sahih, Al-Quran dengan penafsiran yang sahih. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu membuat orang benci atau memusuhi. Bahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajari seorang anak itu menjadi anak yang hormat dengan semua orang tuanya, gurunya, negaranya, sekelilingnya, semuanya. Jadi kalau sudah anak itu mempunyai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kembalinya akan kembali kepada orang tua mereka sendiri. Mempunyai anak yang soleh, mempunyai anak yang berakhlakul karimah. Jadi itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang orang tua memiliki anak yang berhasil, tentunya urusan agama. Ya. Dari mana mereka akan berhasil? Apabila mereka berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selamat dunia sampai nanti selamat di akhirat. Amin. Mungkin yang terakhir, Bib, mungkin ada pesan untuk anak-anak generasi muda sekarang saat ini sedang menimba ilmu. Untuk pesan kepada para anak-anak yang menimba ilmu, yang pertama, ilmu itu tidak akan kalian dapat kecuali kalian itu bersungguh-sungguh dalam mendapatnya. Karena orang tidak akan menjadi ulama, seorang ulama tidak akan menjadi ulama kecuali mereka itu ketika belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya Allah mengatakan bijiddin la bijaddin kulla majlis. Dengan bersungguh-sungguh itu akan mendapatkan kemuliaan. Maknanya seperti itu. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang mulia dunia sampai akhirat, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Imam Syafi'i dia mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Dia mengatakan barang siapa ingin dunia, kalian wahai anak-anak semua kepingin sukses urusan dunia, jadi orang yang sukses dalam kehidupan dunia, resep dari Imam Syafi'i fa alaihi bil ilm. Belajar ilmu agama. Belajar ilmu, semangat dalam belajar ilmu agama, membaca, menulis, menghafal terus seperti itu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang ingin kehidupan akhirat selamat, ada barzakh di akhirat nanti itu, ada nanti mahsyar, ada mizan, ada sirat, ada haud, ya. Dan nanti manusia akan dimasukkan ke surga, atau sebaliknya dimasukkan ke neraka. Waliyadzubillah. Maka resep Imam Syafi'i fa'alaihi, hendaknya belajar ilmu. Faman aradahuma, kata beliau, barang siapa ingin keduanya, kepingin selamat dunia, kepingin selamat akhirat, fa'alaihi, maka hendaknya belajar ilmu agama. Jadi perhatikan apapun yang sudah kalian dapatkan di madrasah ini, dan juga tentunya mungkin di tempat lain pengajian-pengajian, dipegang teguh dan berusaha untuk mengamalkan, karena itu kunci kesuksesan kalian di dunia, kunci kesuksesan nanti di akhirat. Makanya Allah pun mengatakan hal yastawi alladziina ya'lamun, hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu? Di ulama tafsir mengatakan hal ini bukan istifham, tapi maksudnya la yastawi, itu tidak sama. Maksud daripada kata ini tidak sama orang yang mengetahui, yaitu tahu ilmu, dan orang yang tidak mengetahui. Ulama tafsir menambahkan la yastawi abadan, la fid dunya wa la fil akhirah. Tidak sama sekali orang yang bodoh dengan orang yang tahu. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Itu menjadi pembeda. Sebaliknya dari orang bodoh, Pak. Allah mengatakan wadul jahli qoblal mayyiti maitun di ahli wajzaduhum qoblal kuburi kuburu. Orang yang bodoh itu, ya, itu sudah dianggap mati sama keluarganya.
padahal dia belum mati. Dan jasadnya itu sudah dikubur padahal dia masih hidup. Keberadaannya. Keberadaan tidak dianggap. Ya. Itu kalau orang bodoh tidak ngerepoti, bodoh ngerepoti udah salah. Bukan orang mati lagi dia. Gondoruo ngantuk. Menyusahkan. Menyusahkan. Cukup, Bu? Cukup kan? Ya Allah, terima kasih banyak. Luar biasa. Luar biasa perbincangan kita hari ini ya pemirsa. Tidak terasa kurang lebih mungkin setengah jam sudah bersama beliau. Saya sampaikan terima kasih Bib kehadirannya, ya, mengganggu waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berbagi, bercerita kepada pemirsa semua dan seluruh warga, siswa, anak-anakku, saudara di Sunan Derajat Paku. Itulah tadi perbincangan kami dengan beliau, ya, Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Ashraf dari Gresik. Bila mana ada berkata yang berkenan, kami mohon undur diri. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ini saya kasih buat dibagi